Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami CPNS Mahkamah Agung Angkatan 2, Kelompok 1, Sub Kelompok 2. Perkenalkan, saya Sinta Ulan Saryanto bersama teman-teman saya, Putra Tendriawaru, Efrin Sianipar, dan Clinton Gultom. Baiklah, saat ini kami akan membahas materi wawasan kebangsaan tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan alamnya yang sangat indah dan ditempati oleh masyarakat dengan keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini sangat perlu kita pelajari agar kita lebih mengenal bangsa dan tanah air kita. Dengan mempelajari hal tersebut, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa bangga dan rasa cinta kita pada tanah air. Untuk itu, kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dari teman-teman saya tentang budaya dan adat istiadat dari daerah masing-masing, serta hal-hal yang membuat mereka bangga dan cinta pada tanah air. Yang pertama, mari kita dengarkan pemaparan dari teman saya, Putra Tendriawaru. Silahkan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta dan kawan-kawan yang lain sudah diajak bergabung untuk sharing tentang wawasan kebangsaan, kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Putra Tendriawaru, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Manado. Mungkin dari nama saya, beberapa orang sudah langsung tahu kalau saya berasal dari Sulawesi Selatan. Dan benar, saya berasal dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, saya berasal dari salah satu pulau, kabupaten kepulauan dengan ribuan gugusan pulau terindah yang ada di Indonesia. Namanya Kabupaten Kepulauan Selayar. Tepatnya berada di kaki Sulawesi Selatan, jadi titik terluar sebuah bawah Sulawesi Selatan. Salah satu hal yang bisa kita banggakan sebagai bangsa Indonesia itu adalah keberagaman adat istiadat, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, dan lain-lain. Itu semua kekayaan bangsa yang harus kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai punah digerus oleh perkembangan zaman. Selain kekayaan budaya, adat istiadat, bangsa kita juga terkenal dengan kekayaan alam. Mulai dari kekayaan alam bawah laut, pantai, wisata kuliner, wisata gunung, semua ada di negeri kita. Di negeri kita banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa menjadi tujuan atau destinasi wisata bagi wisatawan asing ataupun wisatawan domestik. Wisata pantai misalnya di Bali, di Lombok, di Sulawesi, di Papua, banyak sekali. Untuk wisata gunung pun banyak. Hampir semua pulau di negeri kita ada gunung-gunung yang indah. Contoh, ada di Rinjani, ada Semeru, di Bali ada Gunung Agung, di Makassar ada Lompo Batang, banyak sekali deretan gunung-gunung yang indah. Ngomong-ngomong tempat wisata, di Selayar, di tempat kelahiran saya, juga banyak wisata. Terutama di sana terkenal dengan wisata pantai dan wisata bawah air. Salah satu tempat tujuan wisata di sana ada yang namanya Takabonerate. Takabonerate itu taman terumbu karang alami yang sangat cantik. Kalau orang-orang sana biasa nyebutnya Bunakennya Sulawesi Selatan, karena keindahan taman laut di sana tidak kalah indah dengan taman laut yang ada di Bunaken.
yang kita kenal sebagai salah satu taman laut terindah di Indonesia. Selain taman laut, di sana juga punya pantai dengan pasir putih yang bersih, pohon-pohon kelapa yang rindang. Ya, gak kalah lah dengan wisata Bali. Mungkin yang membedakan memang jarak ke sana itu masih agak lumayan jauh, dan media promosi di sana masih sangat kurang. Ya itulah jadi PR kita sebagai generasi muda, gimana caranya kita mempromosikan apa kekayaan-kekayaan alam yang ada di negeri kita agar bisa menjadi destinasi wisata buat halayak luas gitu. Kembali lagi ke materi bangga berbangsa dan bernegara. Yang terpenting dari semua kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menjaga, melestarikan semua itu agar generasi setelah kita masih bisa menikmati semuanya. Jadi semua itu tidak terputus di kita, bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi yang setelah kita. Saya kira sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatan dari kawan-kawan. Saya harap kita semua tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Putra atas pendapatnya. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dari teman saya, Efrin Sianipar. Halo, salam sejahtera. Terima kasih Mbak Sinta buat kesempatannya. Saya SN Berakhlak, nama saya Efrin Handi Sianipar, unit kerja di Pengadilan Negeri Air Madidi. Wawasan kebangsaan tentang bangga berbangsa dan bernegara. Mungkin dari sisi saya, pengertiannya itu adalah rasa syukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Contohnya cara berpikir, bersikap, berbuat, dan bertindak yang dimana menunjukkan kesetiaan kita, kepedulian kita terhadap bangsa Indonesia. Bangga berbangsa dan bernegara juga artinya rasa syukur kita membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Mencintai adat atau budaya yang ada di negara ataupun di lingkungan kita sendiri itu merupakan salah satu bentuk pengamalan kita bangga berbangsa dan bernegara. Saya coba ceritakan mungkin dari lingkungan saya. Kebetulan saya berasal dari Sumatera Utara, Medan, yang mempunyai salah satu budaya atau destinasi yang sangat terkenal, namanya Danau Toba, dengan pesona keindahannya dan makanan khas yang cukup terkenal juga. Baru-baru ini Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu destinasi prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya sendiri sangat merasa bangga yang merupakan salah satu warga dari Sumatera Utara, khususnya di Medan. Nah, jadi kebetulan saat ini saya itu ditempatin di Sulawesi Utara, di Kecamatan Air Madidi. Kadang-kadang saya suka menceritakannya atau membagikan tentang pesona keindahan dari Danau Toba ke teman-teman di sini, teman-teman baru di sini atau masyarakat di sini. Jadi dan merekomendasikan apabila nanti ada kesempatan untuk berkunjung ke Medan, jangan lupa untuk mengunjungi Danau Toba, karena itu tak akan terlupakan pastinya dari saya ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mbak Sinta, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau berbagi lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Efrin atas pendapatnya. Yang terakhir, mari kita dengarkan pemaparan dari teman saya, Bang Clinton Gultom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Clinton Gultom, kelompok 1, angkatan 2, subkelompok 2. Wawasan kebangsaan. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara berpikir, cara bersikap kita sebagai warga negara di dalam menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan.
Setelah mempelajari wawasan kebangsaan, saya sangat bersyukur. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat bersyukur sekali karena Indonesia dipenuhi keanekaragaman budaya, suku, agama, dan keanekaragaman sumber daya alam. Dan saya menyadari betul bahwa kita perlu menjaga keberagaman ini, karena ini adalah harta kita yang tidak boleh kita lupa, bahwa keberagaman ini harus kita jaga. Jangan kita terpecah belah sebagai sesama anak bangsa. Saya sendiri dilahirkan di Provinsi Jawa Barat. Saya sangat bersyukur terhadap keanekaragaman yang ada di provinsi saya dan keindahan sumber daya alamnya. Keanekaragaman budaya tersebut antara lain di Jawa Barat terdiri dari banyak penduduk yang beraneka ragam suku, agama, dan budaya. Suku utama di Jawa Barat adalah suku Sunda. Di Jawa Barat banyak pendatang dari Jawa, dari Tapanuli, dari Minangkabau, Flores, Papua, Toraja. Di situ mereka berbaur, hidup rukun, tertib, guyup. Ini adalah modal kita. Jika kita bersatu, maka seluruh persoalan bangsa akan mudah terselesaikan. Yang kedua yang saya syukuri sebagai warga Jawa Barat adalah keindahan alamnya. Di Jawa Barat memiliki banyak destinasi pariwisata, antara lain Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Pangandaran, Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata, Setu Lebak Wangi, dan beberapa destinasi lainnya. Ini akan menjadi modal bagi Pemprov Jawa Barat untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata. Yang ketiga, Jawa Barat masyarakatnya memiliki falsafah sili asah, sili asih, sili asuh. Sili asah artinya saling meningkatkan kemampuan, sili asih artinya saling mengasihi, sili asuh adalah saling mengayomi. Ini adalah falsafah masyarakat Sunda dan ini sangat terasa betul-betul dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Barat. Inilah yang membuat Jawa Barat sangat menjadi destinasi bagi para perantau-perantau dari luar Pulau Jawa untuk mencari kehidupan, karena masyarakatnya sangat guyup, adem, tertib, dan sangat ramah. Saya sendiri sebagai anak dari orang tua perantau Tapanuli sangat bersyukur tinggal di Jawa Barat, dan saya membuat harapan semoga keberagaman ini tetap terjaga dan tidak punah. Jangan sampai kita kehilangan jati diri bangsa kita, jangan sampai kita kehilangan budaya kita. Mudah-mudahan budaya kita terus kita lestarikan. Kita jangan sampai menjadi bangsa modern tetapi kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya. Mudah-mudahan Jawa Barat selalu maju, masyarakatnya rukun, dan penduduknya sejahtera. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kawan lain ingin menyampaikan pendapat, saya persilakan. Demikianlah pembahasan materi kali ini tentang wawasan kebangsaan, yaitu tentang kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.